Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iqmal Ansori. Di sini akan menjelaskan mengenai proposal teknik produksi film atau yang bisa disebut hasil pembuatan film. Nah, di sini kami kelompok akan melaporkan hasil pembuatan film dengan berjudul Goodness in Disaster yang disusun agar memenuhi tugas mata kuliah teknik produksi film. Dosen pengampunya Pak Dr. Adi Kusuma MSI. Tidak lupa susunannya ada di dalam daftar isi. Di dalam daftar isi tersusun ada kata pengantar, lalu daftar isinya bab 1 ada latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, lalu ada manfaat penulisan terdiri dari manfaat akademisnya, manfaat praktisnya, lalu ada sistematika penulisan. Dilanjut di bab kedua, ada kita membahas mengenai landasan teori. Kita memakai parenting, lalu kita menjelaskan lagi mengenai apa itu film, terus juga jenis film, terus apa itu film fiksi. Nah, sedangkan di sini kita memakai mazhab film formalisme. Dalam hal ini juga tersusun mekanisme produksi karya filmnya, dari mulai penataan kamera. Lalu di bab selanjutnya ada metode penelitian. Di sini ada metode penelitian, lalu ada objek penelitian, lokasi penelitian, lalu ada teknik pengumpulan data dan wawancara, lalu ada literatur. Lalu bab keempatnya ada hasil dan pembahasan. Satu ada praproduksi ya kawan-kawan. Praproduksi berupa ada membentuk tim departemen produksi film, lalu ada ide dan konsep cerita, lalu ada menentukan angle atau fokus, sinopsisnya, talentnya, skenario, race, breakdown sheet, lalu ada breakdown budget. Lalu ada manajemen produksi, set alat atau sarana prasarana, jadwal kerja, produksi, pemain atau aktor, lalu ada pasca produksi, terus ada rencana publikasi. Bab terakhir ini penutup, bab 5, ada kesimpulan, saran, ada saran akademis dan saran praktis. Dan tidak lupa kita harus mencantumkan daftar pustaka yang kita ambil sebagai referensi. Nah, kita bedah di bab 1, ini pendahuluan ya kawan-kawan. Ada namanya latar belakang. Di sini kita memakai latar belakang mengenai film itu sendiri, berkaitan film, kita cantumkan di dalam latar belakang ini. Lalu ada identifikasi masalah. Nah, di sini kita membahas mengenai identifikasi masalahnya. Poin pertama, resiko bahwa tidak semua interaksi sosial memberikan hasil yang positif dan justru bisa berakhir dengan feedback negatif yang merugikan. Lalu poin kedua, meningkatkan edukasi kesadaran tentang pelecehan seksual baik fisik maupun non fisik untuk mencegah tindakan tersebut dan membentuk lingkungan yang aman. Lalu ada rumusan masalah. Ini berkaitan tentang bagaimana kita kaji, ialah bagaimana teknik pembuatan film berjudul Goodness in Disaster ini. Lalu ada tujuan penulisan. Di sini untuk mengetahui teknik penulisan filmnya, lalu ada mengimplementasikan pembelajaran kita selama semester di mata kuliah teknik produksi film.
Lalu ada manfaat penulis dari secara akademisi dan juga ada praktisinya. Nah, di sini ada berkaitan dengan sistematika penulisan. Ya, sama seperti kayak tercantum daftar isi ya. Ada bab 1 itu pendahuluan, bab 2 berkaitan dengan teori, landasan teori, bab 3 ada metode penelitiannya, bab 5 hasil pembahasan atau ini ya isinya. Lalu ada bab kelima ini penutup, yaitu kesimpulan-kesimpulan. Dilanjut di bab kedua kita bedah. Bab 2 ini berkaitan tentang landasan teori. Nah, kita memakai dalam pembuatan produksi film ini memakai landasan teori parenting, di mana hal ini ditinjau secara pustaka dan digunakan antara lain macam-macam filmnya. Kita memakai landasan teori parenting. Lalu ada kita menjelaskan apa itu film di sini. Lalu ada kita juga menjelaskan jenis-jenis film. Lalu ada kita juga menjelaskan film fiksi. Nah, lalu yang terakhir mengenai perfilman ini, yaitu berkaitan tentang mazhab film apa yang diambil. Kalau kelompok kita ini memakai mazhab film formalisme. Dalam ini memandang film sebagai suatu karya seni yang tidak harus direkam. Realitas seperti apa adanya, film dapat dilakukan berbagai kreativitas dan memanipulasi pesan untuk menciptakan makna yang baru dan berbeda. Lalu ada mekanisme produksi karya film. Nah, mekanisme produksi karya film kita memakai 70% ini bagian praproduksi, 20% dalam tahapan produksi, sedangkan 10% ya tahapan pasca produksi. Nah, di sini juga terkait tentang pembingkaian gambar, pengambilan gambar ini juga perlu diperhatikan. Ada namanya extreme long shoot. Bagaimana bertujuan untuk menjelaskan lokasi dan waktu terjadi adegan dalam film. Lalu ada long shoot, merupakan teknik yang memperhatikan komposisi objek secara total dari ujung kepala hingga ujung kaki. Lalu ada medium long shoot. Komposisi gambar ini cenderung untuk menekan kepada objek dengan ukuran 1/4 gambar. Diperlihatkan karakter di atas kepala sampai lutut. Ada medium shoot, ada close up, big close up, extreme close up. Lalu tidak lupa kita sangat pentingnya dalam penataan kamera, di mana perlu diperhatikan salah sahnya film ini kamera atau penataan kamera dengan baik sudut kameranya. Karena kenapa? Dengan tepatnya akan mempertimbangkan visualisasi dramatik dari suatu cerita. Jadi agar kita mengambil sudut pandang kamera dilakukan dengan serabutan bisa merusak dan membingungkan para penonton. Lalu dilanjut ada mengenai tipe angle kamera terbagi menjadi 2. Ada angle kamera objektif juga terbagi beberapa bagian. Lalu ada angle kamera subjektif juga terbagi menjadi 3 bagian. Nah, tidak lupa juga kita perhatikan pencahayaan dan penataan lampu. Dalam dunia videografik atau sinematografik ada 2 jenis pencahayaan yang perlu diperhatikan, yaitu ada cahaya alami yang mana pengambilan dari matahari sebagai sumber cahaya. Lalu ada cahaya buatan berupa ada penambahan lampu LED dan lain sebagainya.
Nah, ini ada penataan lampu buatan terdiri menjadi 5 bagian. Dilanjut di bab ketiga berkaitan tentang metode penelitian. Nah, metode penelitian yang kita ambil yaitu penelitian kualitatif, di mana ini tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis proses dan makna perspektif subjektif yang lebih ditonjolkan untuk penelitian kualitatif. Lalu objek penelitiannya apa? Yaitu objek penelitian ini membahas peran utamanya adalah film dokumenter. Ada seorang mahasiswa bernama Bella yang diteror oleh salah satu mahasiswa bernama Ammar. Berawal dari kejadian memberikan uang uang sebesar 5.000 rupiah berujung malapetaka. Lokasi penelitiannya yaitu kita mengambil di kampus, lingkungan kampus, terus juga perumahan di samping kampus, Andamui, terus kafe, dan juga kantin kampus dan pelataran fakultas. Nah, ini kita sertakan ini gambar-gambar lokasi penelitian kita atau yang dijadikan sebagai objek dalam pembuatan film. Nah, lalu ada teknik pengumpulan data, di mana pengumpulan data ini mengenai sifat keadaan dan sejenisnya. Itu dimaksudkan pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan guna mencapai tujuan penelitian. Nah, teknik pengumpulan di sini kita yang film dokumenter ini berjudul Godness in Disaster ini yaitu dengan wawancara, studi literatur, dan studi existing. Lalu dilanjut ini di bab 4. Hal ini bab 4 berisikan hasil pembahasan atau isian yang akan digarap di dalam film tersebut. Yang pertama ada tahapannya, ada tahapan pra-produksi yang terdiri dari membentuk tim atau departemen produksi film. Nah, di sini juga terbagi menjadi departemen penulisan naskah. Ini kerja penulis naskah sangatlah berat karena dia yang bertugas untuk membuat fondasi sebuah film. Ada departemen penyutradaraan. Bagaimana ini bertanggung jawab besar dalam menciptakan kualitas dan keberhasilan sebuah film adalah departemen penyutradaraan. Lalu ada departemen sinematografi, di mana ini merupakan suatu dari 7 departemen penting dalam proses pembuatan sebuah film. 6 departemen lainnya itu diantaranya departemen penyutradaraan, penulisan skenario, departemen produksi, artistik, suara, dan editing. Nah, ini di dalamnya lingkupnya departemen sinematografi. Nah, apa itu departemen artistik? Yaitu bertanggung jawab penuh dalam menata fisik yang akan ada dalam visual film, baik berupa setting, properti, dan berbagai hal yang menyangkut elemen visual. Lalu ada suara dan editing, yaitu mengatur leveling, melakukan making, hingga memilih mikrofon yang akan digunakan selama syuting. Lalu ada ide dan konsepan cerita. Di sini memakai ide dan konsepan ini berasal dari keterkaitan penulis pada film dokumenter, di mana film tersebut mensajikan suatu pengungkapan fakta dan situasi yang nyata. Lalu ada penentuan angle atau fokusnya. Kita memilih angle dalam proses produksi film ini, yaitu dengan kerja kamera belakang, sama-sama memotret sebuah fenomena, tetapi sudut mana yang membuat gambar itu bercerita dengan sendirinya.
Lalu di hal selanjutnya ada terkait tentang sinopsis. Sinopsis ini bagian daripada produksi film, dimana agar guna para penonton dapat diberi penjelasan mengenai film yang akan ditonton, dan juga agar ada hubungan terikatan penonton untuk tertarik dalam menonton film yang disajikan. Seperti halnya ini kan si Bella mahasiswa yang cantik dan baik. Haris selalu dikelilingi oleh teman-teman kampusnya, Amel, Lianti. Sampai pada saat ketika kerja kelompok, Bella memberikan uang 5.000 pada Amar, teman satu grupnya, dan orang-orang di sekeliling Bella dianggap kalau Bella ini menyukai Amar. Begitupun Amar menganggap kalau Bella menyukainya. Selama 1 semester ini berjalan. Selama itu Bella diganggu. Nah, lalu ada skenario. Skenario merupakan bagian daripadanya mengenai lokasi, kondisi, dan percakapan di setiap lokasi dan kondisinya. Terbagi dalam istilah scan 1, lalu ada skin 2, kita mau ke scene 2, lalu scene 3, scene 4 itu kita dijelaskan di sana kan ada lokasi di kantin dan beli dimakan. Lalu ada percakapan dialognya para talent atau pemain ini. Ada scene 4. Sampai kita kepada scene 8. Nah, lalu sudah buat skenario ini atau ada sudah kita menuntaskan per skin itu, lalu ada tahap selanjutnya risk atau proses untuk survei tempat. Bagaimana agar kita dapat mengkondisikan lokasi untuk berjalannya produksi film dengan baik. Disertai kita membuat tabel. Yang pertama mengenai lokasinya dengan dipoto dengan keterangan gambar, diberitahu lokasinya apa, nama tempatnya, lalu keterangan lokasi tempatnya. Seperti ini ya kawan-kawan. Lalu ada breakdown sheet, dimana di sini juga sama seperti skenario, dimana dalam hal ini sangatlah umum dan rapi. Bagaimana keterbagian skin 1 itu timingnya di pagi hari, terus utama atau tempatnya itu di kosan Arum, terus lalu fokusnya kemana, itu kamar tidurnya atau kelas, lalu talentnya siapa, yaitu Arum, skinnya skin berapa, skin 1, terus wardrobe-nya yaitu kasual biasa, terus keterangan propertinya yaitu kaca dan make up. Seperti inilah breakdown sheet agar rapi dan juga ada capaian targetnya. Nah, lalu ada breakdown budget, di mana di sini disusun rincian biaya akomodasi dalam proyek pembuatan produksi film. Di sini kita buat tabelnya, ada unitnya apa yang dibutuhkan, berapa jumlahnya, lalu berapa satuan jumlahnya, lalu nanti akan di total di akhir acara atau di akhir yang sudah kita susun mengenai RAB-nya.
Nah, dilanjut tadi kan praproduksi, lalu di sini ada istilah produksi, di mana dalam hal ini diaplikasikan pada tahap ini, yaitu naskah melakukan pembuatan naskah film, dokumenter dan yang sesuai dengan shortlist yang tepat dan dibuat. Lalu di sini ada tempat dan waktu, di mana perlu diperhatikan juga tempat dan waktu. Lalu ada alat dan bahan. Ini sebagai memperlancar dalam proses skenario dalam film. Lalu ada kru dan pemain. Dan di sini ada talent, perlu juga ditulis. Nah, selain alat dan bahan, juga harus kita tulis juga kru dan pemainnya siapa. Oke, seperti ini talent dan pemeran ini. Lalu ada pasca produksi, di sini dalam hasil memaknakan kegiatan selanjutnya dalam membuat film adalah post produksi, atau bisa diketahukan yaitu pasca produksi ini hanya mempublish terkait hasil yang kita buat. Lalu ada terbagi menjadi ada rancangan publikasi berupa poster, terus di-up di media massa. Nah, kita tulis poster. Terlihat ya kawan-kawan, poster ini diproduksi, ditulis nama produksinya itu di atas, pemeran utama juga dikasih tulis di situ. Lalu ornamen-ornamen berkaitan tentang cuplikan film pun ditampilkan di dalam poster film. Nah, di sini tengahnya ada judul filmnya, yaitu Godness in Disaster. Nah, di bawahnya terdapat para produksi film. Lalu ada media apa yang di-up oleh media untuk mempublish terkait film tersebut. Lalu juga ada datang di bioskop. Di situ pula ditulis tanggal, bulan, dan tahun yang akan ditayangkan. Seperti itulah bab terakhir, bab 5 penutup ini kesimpulan. Bagaimana ini merupakan proses yang kompleks dan membutuhkan banyak perencanaan, kerjasama kalian, dan proses ini umumnya dibagi menjadi 3 tahap. Ada tadi kita jelas ya, ada praproduksi, ada produksi, terus ada pasca produksi. Ini saran-sarannya seperti ini. Dan tidak lupa kita juga memakai referensi. Nah, referensi ini akan dicantum kepada daftar pustakanya, ditulis di paling akhiran seperti itu. Nah, seperti ini daftar pustaka. Ya kawan-kawan, sekian dari saya Iqmal Ansori. Mohon maaf atas keterlambatan kita dalam mempublish soal proposal atau hasil pembuatan film, dikarenakan dibutuhkan juga kita sebelumnya pernah tampil proposal ini, hasil produksi film ini, akan tetapi banyaknya koreksian dari dosen pengampu kita untuk memperbaiki dengan rapi. Maka alhamdulillah dengan ini yang tadi saya jelaskan ini sudah rapih dan sudah dimaksudkan ke dalam hasil pembuatan film atau proposal film. Seperti inilah yang contoh yang saya kasih tahu kepada kawan-kawan agar menjadi sebagai acuan dalam pembuatan film. Karena proposal atau hasil pembuatan film ini sebagai
fondasi gambaran umum dalam kita proses produksi film. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.